Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk minggu Paskah ini Tuhan, di hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami tetap Tuhan disertai oleh Tuhan, oleh kuasa kebangkitan Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat Tuhan, dan tidak kekurangan apapun. Kami mau naikkan pujian syukur kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, buat cinta dan kasih-Mu Tuhan buat kami semua Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhir. Biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan menyertai kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, semua teman Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mari saya undang kita semua memuji menyembah nama Tuhan, mengucap syukur buat hari yang sudah Tuhan beri. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat kebangkitan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, karya-Mu Tuhan genap terjadi Tuhan dalam hidup kami Tuhan, bahwa Engkau sudah bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan buat karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap memuji Kau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, karena kita punya Tuhan yang besar, kita akan tidak pernah ragu lagi. Kasih setia Tuhan ya. Siap. Haleluya. Oh,
jalan. Tapi firman Tuhan mau kita berani dan hasil firman kita ya nggak ada bandingannya, saudara, tak terbanding. Tuhan yang dasar, namanya dasar, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, semua tidak akan mengaku nanti. Semua betul akan betul. Amin ya saudara.
setelah datang kita akan jadi hakim nanti, ya, berberita bersama-sama dengan ini. Sama-sama firman Tuhan menyatakan Roh Kudus kau hadir di sini, percaya ya Roh Kudus. bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami boleh duduk dengan senang Tuhan, dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Berkatalah Tuhan pada kami, lembutkan hati semua anak-anak Tuhan, sehingga mereka bisa fokus Tuhan dan tidak ngantuk pada saat mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam saudara kasih dalam Tuhan. Selamat Paskah. Pada hari ini kita merayakan kebangkitan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita langsung saja membaca firman Tuhan di Yohanes pasal 20 ayat 1. Saudara, kita akan membaca terus sampai dengan ayat 18. Untuk menghormati firman Tuhan, mari saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya undang berdiri. Saya akan membacakan yang ganjil, saudara akan membacakan yang genap. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari sama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Masuk ke dalam kubur itu, dia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria kembali dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya." Silakan dulu saya bersama Tuhan pagi hari ini, hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Mungkin sebagian orang bersuka cita, tapi sebagian lagi biasa-biasa aja. Pokoknya setiap minggu itu biasa-biasa aja ya, nggak ada yang istimewa, saudara. Tapi buat anak-anak Tuhan yang bisa mengerti momen-momen apa yang telah terjadi selama 1 tahun, ya, hari-hari raya apa yang kita rayakan sebagai umat yang percaya, ya. Kita mengenang dan kita
mau lebih dalam lagi ya, pada saat hari raya tersebut kita tahu kenapa sih bisa dirayakan, kenapa sih itu bisa terjadi ya. Ada kabar sukacita ya, waktu Natal ada kabar sukacita, pada saat Paskah pun ada kabar sukacita. Saudara kalau baca di sini ya saudara, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ya saudara, pagi-pagi benar ya saudara, orang tahu bilang pagi-pagi benar ya saudara. Pagi-pagi benar, jam berapa itu saudara? Ya, 2000 tahun yang lalu saudara, ya, mau pergi ke pemakaman, mau pergi ke kuburan. Pada zaman itu saudara, ya, orang Yahudi itu menganggap kalau mayat itu ada satu yang najis. Jadi nggak mungkin itu tempat itu ada di dalam satu lokasi kota. Jadi jauh ke pinggiran, ya saudara. Dikucilkanlah tempat itu saudara ya. Nggak ada ya saudara ya. Nah mungkin ya saudara berpikir ya, kalau dengar cerita itu pagi-pagi bener ya si Maria jalan mungkin dari sini ke lampu merah lah gitu ya saudara ya. Saudara mungkin pikirnya seperti itu saudara, tapi nggak mungkin loh, ini jauh banget saudara ya, jauh banget. Dan pada saat itu belum ada listrik ya saudara, juga belum ada Grab ya saudara, belum ada Gojek ya saudara. Saudara bayangin jam berapa si Maria Magdalena itu cuma ingin pergi ke kuburan, cuma pengen melihat ya mayatnya Tuhan Yesus ya saudara. Begitu rasa cintanya saudara ya, dia berapi-api, bersemangat ya saudara. Dia nggak mikirin, waduh jauh banget. Mungkin kalau yang suka bangunnya siang mah ngapain kok pagi-pagi ke kuburan, jam 2 pagi mungkin dia udah bersiap-siap kali ya, mau ngapain ya, kalau di jalan dibegal orang ya, mungkin bisa dibunuh orang ya, entah dibunuh orang, dibunuh hewan lah apalah di zaman dulu kan nggak tahu ya saudara. Mungkin orang sekarang juga nggak mau ya saudara, ngapain pagi-pagi ke kuburan, entar siang lah ya, kalau mau kuburan ya entar siang. Nah tapi Maria Magdalena ini hebat loh, dia itu salah satu muridnya Tuhan juga ya saudara, yang ikut menyertai Tuhan Yesus ya saudara pada saat Tuhan Yesus melayani ya orang-orang untuk mengatakan watak keselamatan ya saudara. Nah si Maria Magdalena ini, Maria Magdalena ini ya saudara, dulu mungkin ya orang beranggapan si Maria Magdalena ini perempuan itu yang berzina itu, pelacur ya saudara ya, yang menghampiri Tuhan Yesus dengan minyak wasku, minyak wangi saudara. Tapi ada juga yang sebagian bilang si Maria Magdalena ini sebenarnya orang dari keluarga kaya ya saudara, yang ini Maria Magdalena yang ini nih ya saudara, dia itu berasal dari keluarga orang kaya, cuma dia punya penyakit ya saudara. Pada saat itu dianggapnya penyakit itu dirasuki oleh 7 setan. Nah saudara, jadi kalau itu dia punya penyakit epilepsi gitu ya saudara. Nah dia punya suatu di dirinya itu gangguan jiwa gitu ya saudara ya. Nah pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, nah Tuhan Yesus menyembuhkan dia ya saudara. Dan dia merasakan ya kalau dekat sama Tuhan Yesus ya saudara ya, nah dia merasa ada damai sejahtera ya, ada tenang ya saudara, ada sukacita ya saudara ya. Soalnya saudara ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya saudara, itu penyakit kejiwaan itu tetap ada ya saudara. Kita kadang melihat ya orang kalau di gereja ini semuanya mukanya manis-manis ya saudara ya, senyum ya saudara ya, sopan semuanya ya, mulutnya berkata-kata dengan lembut, sopan semua. Tapi nggak tahu di belakang dari itu ya saudara ya, dia stres setengah mati ya, dia ketakutan setengah mati. Kadang-kadang tiba-tiba dia merasa tubuhnya gemetar gitu ya, entah kenapa dia merasa ketakutan, dia nggak tahu apa yang dia takutkan, apa yang dia cemaskan, apa yang dia khawatirkan. Nah itu setiap orang tuh ngalamin ya saudara ya. Mungkin adalah 10-30% adalah gangguan jiwa tiap orang ya saudara ya. Nah tapi saudara ya, si Maria Magdalena ini ya saudara, walaupun dia dari keluarga orang kaya, dia benar-benar lebih menghormati Tuhan Yesus. Dia sayang sama Tuhan Yesus ya, walaupun Tuhan Yesus bukanlah
orang kaya, ya saudara ya. Mungkin kalau saat ini ya, pemimpin-pemimpin hebat ya saudara ya, pemimpin-pemimpin apalagi kalau pemimpin agama ya saudara ya, bisa bawa punya pesawat pribadi ya saudara ya, punya mobil mewah, waduh pastilah jemaat-jemaatnya hormat banget gitu ya saudara ya. Tapi kalau pemimpinnya datangnya aja naik motor ya, apalagi naik sepeda ya saudara ya, apalagi naik Gojek, naik Grab ya, wah jemaat pasti berpikir, ataupun hamba Tuhan lain pikir, orang ini kurang diberkati ya saudara ya. Tetapi tidak dengan Maria Magdalena, dia cinta banget ya saudara, dia cinta banget. Saudara bayangin, dia pagi-pagi ke kuburan ya saudara ya, dengan mengorbankan, ibaratnya naruh jiwa dan raganya dia pertaruhkan ya saudara. Dia nggak peduli dia nanti mau dibunuh di tengah jalan, mau diapain kayak, dia nggak peduli. Dia mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia mau ibaratnya tuh suka kalau orang di pemakaman ziarah ya gitu ya. Nah seperti itulah ya saudara. Dia ingin sekali. Tapi apa yang dia temui saat itu ya saudara, ternyata Tuhan Yesus sudah tidak ada ya, tinggal kain-kainnya saja, kain-kain kafannya saja. Dan pada saat itu juga ya, dia berlari lagi ya saudara. Saudara bayangin, waduh kalau udah sampai di kuburan dia balik lagi saudara. Hebat tuh dia saudara ya, dia punya semangat yang luar biasa. Dia kasih tahu Simon Petrus dan satu lagi murid yang kasih Tuhan, Yohanes ya saudara. Dia kasih tahu dia balik lagi. Saudara bayangin saudara ya, saya juga kalau misalnya kayak begitu ya, kita kalau ketinggalan barang sesuatu di rumah, balik lagi kayaknya udah jengkel banget, mesti balik lagi, pulang lagi ke rumah ya, mesti ngambil lagi barang yang ketinggalan ya. Ini enggak loh dia balik lagi ya. Dia punya semangat yang luar biasa ya saudara. Apakah saudara punya semangat yang luar biasa untuk datang ke rumah Tuhan? Puji nama Tuhan ya. Semua anak Tuhan ya punya kerinduan ya. Pagi-pagi bener bangun ya saudara ya. Pagi-pagi bener bangun. Isi saya setengah 6 pagi bangun saudara ya. Udah bangun ya, siapin semua makanan apa segala ya saudara. Tapi kalau ada kesempatan buat tidur lagi gitu. Capek ya saudara. Istirahat banget, tapi nanti kerjain lagi ya. Nah terus kita semua harus punya kerinduan yang sama ya, seperti Maria Magdalena ini saudara. Maria Magdalena ini adalah salah satu orang yang bangkit dari kelemahan-kelemahannya ya saudara. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan cuma dimiliki oleh Tuhan Yesus saja ya saudara, tetapi juga buat murid-muridnya yang mengasihi Yesus. Nah kalau saudara mungkin ada waktu ya baca di Google ya, bagaimana sih Maria Magdalena ini nanti seterusnya dia melayani. Di Alkitab tidak diceritakan ya saudara, tapi dia setelah mendapatkan kabar sukacita ya, Maria Magdalena sudah melihat Tuhan menyapa Maria Magdalena ya saudara, dan dia sangat bersukacita. Dia melihat Tuhan sudah bangkit ya, Tuhan sudah hidup ya. Nah kabar sukacitanya itu ya dia kabarkan ya, bukan cuma ke seluruh pelosok, tetapi dia pergi terus berjalan ya ke seluruh negeri ya untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Nah itu saudara kalau ada waktu baca yang ceritanya si Magdalena ini sangat menarik ya saudara ya. Dia juga pernah mendoakan seorang raja ya, yang belum punya anak ya, didoain sehingga ada mujizat. Nah si ratunya itu bisa punya anak ya saudara. Terus dia orangnya sangat sederhana ya saudara, walaupun dia orang dari keluarga kaya, tapi waktu dia menjadi penginjil ya saudara, dia hidup sangat sederhana ya saudara. Rambutnya panjang ya saudara ya. Terus dia juga pakai pakaian sederhana, dia rambutnya itu digunakan untuk menutup tubuh bagian-bagian dari tubuhnya ya saudara. Dan dia benar-benar cinta sekali dengan Tuhan Yesus. Waktu dia nangis saudara ya,
Dia nangis karena dia merasa, saudara ya, dia waktu Tuhan mati dia merasa kehilangan, ya saudara. Waktu Tuhan mati dia merasa kehilangan. Kita juga mungkin merasakan ya, kalau kesedihan waktu saat orang yang kita kasihi harus kembali kepada Tuhan, ya saudara ya. Tetapi dia sedihnya itu bukan sekali, ya saudara. Sedihnya itu 2 kali, ya saudara. Sedihnya itu 2 kali. Jadi waktu dia datang untuk ke makam, ya ibarat untuk ziarah gitu ya saudara, dia kaget setengah mati, ya. Mayatnya nggak ada, ya saudara. Wah, dia masa terpukul, ya saudara. Dia nangis, ya saudara, karena dia kehilangan Tuhan 2 kali, kehilangan waktu kematian Tuhan dan waktu dia menjumpai mayat Tuhan sudah tidak ada. Tetapi apa yang terjadi saudara, inilah kebaikan Tuhan, ya. Si Maria Magdalena ini adalah satu-satunya orang yang mendapatkan kehormatan, ya. Mendapatkan kehormatan, dijumpai oleh Tuhan Yesus, ya saudara. Nah, itu orang yang benar-benar punya kerinduan, ya. Tuhan pun akan menjumpai orang itu, ya saudara. Ya, si Maria Magdalena ini benar-benar luar biasa. Saya benar-benar acungin jempol, ya. Luar biasa, dia semangatnya hebat gitu ya saudara. Nah, makanya Tuhan mau menampakkan diri untuk yang pertama kali kepada Maria Magdalena. Itu suatu kehormatan tuh, ya, suatu kehormatan. Bahkan Tuhan tidak menampakkan pertama kali kepada Yohanes, ya, murid yang dikasihnya, ya saudara, tapi menampakkan diri kepada si Maria Magdalena. Nah, bagaimana dengan saudara saat ini, ya? Bagaimana dengan kita semua, ya? Apakah semangat kita kepada Tuhan semakin meningkat ataukah semakin padam? Nah, saya tidak mau saudara semangatnya makin lama makin turun, apalagi di tengah pandemi ini, ya saudara ya. Kita semua semakin semangat saudara untuk ya beribadah, ya, untuk melayani Tuhan, ya. Jangan seperti gadis-gadis bodoh, ya saudara. Gadis-gadis bodoh dan gadis-gadis bijaksana. Gadis-gadis bijaksana adalah gadis-gadis yang seperti Maria Magdalena, ya, punya semangat, ya. Tapi kalau gadis-gadis bodoh, ya, gadis-gadis yang bodoh itu, ya, dia nggak punya semangat datang ke gereja, nggak ada semangat melayani Tuhan, nggak ada semangat untuk mendengarkan firman Tuhan, bodoh amat, ya. Pendeta mau apa kek gitu, ya. Dia udah nggak ada. Itu tipe gadis-gadis bodoh, ya, yang ada di gereja, ya saudara. Kalau kita beranggapan gadis-gadis bodoh itu ya orang-orang yang nggak punya persiapan, ya. Tapi ciri-cirinya ada, ya, ciri-cirinya ada di gereja. Nah, ya, suka ngantuk, ya. Kalau lagi dengan Tuhan senangnya main HP, nah itu kelihatan, ya. Ada jadwal pelayanan, udah waktunya ngelayanin, bodoh amat, tinggal WA doang, gitu ya. Nah itu jangan saudara jadi pengikut gerombolannya si gadis-gadis bodoh. Ya, saya ngomong ini bukannya mau ngatain lo, saudara. Mohon maaf, ya saudara. Tetapi saya kasih tahu, ya saudara, karena si gadis-gadis bodoh ini pada akhirnya tidak bisa masuk, ya, dalam pesta mempelai. Nah, kita semua kan maunya masuk, ya, udah bertahun-tahun, ya, ikut, ya, jadi anak Tuhan, ya, setia beribadah, ya, kita menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan, ya. Jangan nanti akhirnya menjadi sia-sia, ya, karena ada yang dipilih, ya, ada juga yang enggak. Nah, saudara, kita harus menghargai, ya, pengorbanan Tuhan. Nah, kita baca di Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah ini saudara, ya, kita sudah dimenangkan
oleh pengorbanan persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita sudah dikuduskan, ya saudara. Oleh karena itu, saudara, ya, kelemahan, ya, kesalahan dan dosa adalah kubur, ya, adalah kubur yang telah menguburkan kita, ya, dari karya kasih-Nya Tuhan, ya. Nah, itu sudah kita kuburkan dan kita percaya sama Tuhan, dibaptis, ya, kita dikuduskan, ya. Apakah dengan dikuduskan lewat darah Tuhan Yesus, ya, kita akan langsung masuk surga, saudara? Ya, kita harus kerjakan keselamatan kita, ya. Nah, bagaimana orang yang dikuduskan itu, ya, akhirnya bisa masuk dalam kerajaan surga, ya? Pada waktu kita dikuduskan, ya saudara, ada jalan perdamaian di Roma 3 ayat 25 sampai 26. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesuslah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian di Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Ya. Saudara semua sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Nah, waktu Roh Kudus, ya, memateraikan diri kita, ya, berarti dia waktu dimateraikan itu, kalau materai itu melekat nggak, saudara? Melekat, ya. Nah, Roh Kudus yang nempel dalam diri kita, di dalam roh kita, dalam tubuh jiwa roh kita. Nah, itulah yang bekerja, ya, supaya diri kita ini bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena apa? Orang itu kan mudah jatuh, ya, dalam dosa, ya, daging lemah, ya. Tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu yang sudah menempel dan memateraikan kita itu, dia bekerja untuk kita, ya, menolong kita, ya, menghibur kita, ya, memberi kita sukacita, memberi kita damai sejahtera, ya, memberi pertolongan buat semua anak-anak Tuhan. Nah, itu, saudara, itulah kenapa anak Tuhan yang sudah percaya sama Tuhan bisa mendapatkan janji karya keselamatan, ya. Pada saat Tuhan mati, ya saudara, Tuhan sudah membuat jalan perdamaian, ya, buat kita semua. Dan saat kita percaya dan dibaptis, ya, saudara makan tubuh Kristus, ya, minum darah Kristus, ya, saudara sudah menyatu dengan tubuh Kristus, dimateraikan, ya saudara, dimateraikan, ya saudara. Nah, Roh Kudus kalau sudah nempel dan dimateraikan dalam diri kita, dia melekat, dan dia, Roh Kudus itu enggak materai nempel, oh cuma nempel doang, enggak, tapi dia bekerja, ya, dia bekerja di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Dia terus bekerja, ya, menolong kita, mengingatkan kita, kamu salah loh, kamu nggak boleh gitu, ya. Pada saat saudara sedih, ya, saudara bisa tiba-tiba ada lagu pujian di dalam hati saudara, ya. Tuhan Yesus baik, ya, terus sungguh sangat baik, ya. Saudara bisa merasakan, ya, bahwa ada penghiburan, ada pertolongan. Kalau nggak ada Roh Kudus, ya, saya juga bisa merasakan, oh, saya nggak sanggup Tuhan untuk menjalani hidup ini, ya, saudara. Tapi karena ada Roh Kudus, ya, Roh yang menolong saya, ya, saya bisa saat ini ada sampai bagaimana saya ada, ya saudara. Ini semua adalah sukacita dengan Tuhan, ya. Jangan saudara terlalu banyak berpikir yang rumit-rumit, saudara, ya.
Kalau berpikir yang terlalu rumit-rumit, pusing ya saudara. Ya. Ada waktu ya saudara, daripada mikirin sesuatu yang sifatnya buntu ya saudara. Saudara dengan masuk dalam kamar saudara berdoa, ya baca tentang firman Tuhan, ya mendengarkan pujian, ya saudara. Nanti pasti ada pertolongan, ya pasti ada pertolongan buat kita semua. Terus dimateraikan dan disunat di Kolose 2. Kolose 2 ayat 11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ya, saudara, dosanya sudah ditanggalkan, ya, sudah dibuang, ya. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu pada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sudah Dia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya di atas mereka. Ini saudara, ya, supaya saudara mengerti, ya, jangan saudara pikir, aduh, gue udah dibaptis, gue dosa lagi, ya, terus gue bakal masuk surga enggak nih, ya, saya akan masuk surga enggak nih, ya. Nah, itu saudara, ya, Roh Kudus yang sudah dimateraikan dalam diri saudara, ya. Nah, itu yang membuat saudara kembali lagi ke dalam pertobatan. Sungguh-sungguh, ya saudara. Kalau saudara dulu masuk dalam golongan 5 gadis bodoh, ya saudara, saat ini mohon pindah, jangan tergabung di situ, ya saudara. Pindah kepada 5 gadis yang bijaksana, ya saudara, supaya saudara bisa masuk dalam pesta perkawinan, ya, mempelai daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Saudara harus bangkit, ya. Saudara harus bangkit, saudara sudah dikuduskan, ya, sekali untuk selamanya, ya. Saudara adalah orang kudus, ya. Orang kudus adalah orang yang nantinya akan melihat Tuhan, ya. Nah, itu saudara. Jadi saudara yang saat ini, ya, jangan lagi, ya, masuk kelompok 5 gadis orang bodoh, ya. Orang-orang bodoh, orang-orang malas, ya, orang-orang yang mulutnya toxic people, istilahnya itu toxic people, itu orang-orang yang mulutnya mengeluarkan racun, ya saudara, ya. Itu jangan masuk kelompok orang itu, ya. Kalau saudara masuk kelompok orang itu, ya, saudara kalau lagi pedih, makin pedih loh saudara. Dia mulutnya orang-orang seperti itu, ya, bukan membawa damai sejahtera, ya, bukan membawa sukacita, ya, bukan membawa ketenangan, ya saudara. Tapi itu akan membuat luka hati semakin terluka dan semakin terluka, ya. Tapi kebanyakan orang suka, ya, kebanyakan orang suka begitu, ya. Dia kumpul orang-orang yang punya kelemahan, ya, orang yang punya bergelimang dosa, ya, orang-orang yang egonya tinggi, orang-orang yang punya kebencian, iri hati, ya, hedonisme, ya. Nah, itu orang suka sekali, ya. Dan hati-hati saudara, ya, jangan berkumpul dengan kaum golongan toxic people. Toxic people itu orang-orang yang mulutnya seperti racun. Kalau ngomong itu saudara, ya, dia kalau sudah kena racunnya, wah, itu seperti, ya, otak kita seperti di brainwash gitu saudara. Saudara harus hati-hati, ya. Jadilah orang-orang yang masuk dalam kumpulan
5 gadis orang bijaksana ini, 5 gadis bijaksana ini. Ya, saudara harus move on, ya, harus bangkit, karena ini Paskah, ya saudara, ada kuasa kebangkitan. Mulailah detik ini saudara, ya, saudara setting kembali otak saudara ini, hati saudara yang dulu, ya saudara, ya, yang dulu seperti bangkai, ya saudara, yang dulu busuk, ya saudara, ya, udah saudara tinggalin, buang, ya saudara. Saudara itu lagi satu masa depan yang baru, ya saudara, ya, menjadi orang yang percaya pada Tuhan itu, ya, bersandar pada firman sungguhnya, ya saudara, dan benar-benar mulut dan hatinya itu sinkron, ya saudara, mulut dan hatinya sinkron dengan firman Tuhan. Nah saudara, kita baca di ayat terakhir Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakannya supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus, ya. Kita semua akan dikaruniakan, ya, akan memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, ya. Saudara punya iman, saudara akan memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih, ya. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus, ya. Nanti kita semua akan memakai, ya, lenan halus itu, ya saudara, untuk masuk dalam kerajaan surga, ya saudara. Kita bersukacita, ya, bersorak-sorai dan memuliakan Tuhan, ya. Setiap hari kita memuliakan Tuhan, ya. Kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam zaman kudus. Kita angkat satu pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Yeah.
saudara berdoa untuk diri saudara sendiri. Mulai saat ini saudara boleh tinggalkan semua kesalahan. Kubur saudara tinggalkan, saudara boleh bangkit. Saudara boleh berpindah. Saudara boleh pindah dari kumpulan garis-garis bodoh menjadi garis-garis yang bijaksana. Haleluya. 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 Terima kasih. Kita akan masuk dalam jamuan kudus. Sambil saudara berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu Tuhan. Sembahan tubuh Kristus buat kami semua Tuhan, yang mendamaikan hubungan kami Tuhan dengan Allah Tuhan. Kami dikuduskan Tuhan, dimeteraikan Tuhan jadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua Tuhan yang telah Engkau kerjakan buat kami. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu Tuhan. Engkau yang turun ke dunia Tuhan, bersama dengan kami Tuhan, menderita Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar kami semua layak dan berkenan Tuhan untuk makan tubuh-Mu Tuhan dan minum darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau sambut tubuh-Mu Tuhan dan minum darah-Mu. Amin. Mari kita mengangkat roti hadapan hadirat Tuhan dan anggur di depan dada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara mengaminkan firman ini? Mari kita minum dalam nama Tuhan kita Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Apakah saudara mengaminkan firman Allah ini? Minumlah di dalam nama Tuhan kita Yesus. Nanti saya minta Ibu Libeng untuk kita berdoa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau hidup, Engkau naik untuk menyediakan tempat buat kami. Terima kasih Tuhan, pada kami seperti lima darah yang pintar, jangan jadikan kami lima darah yang bodoh. Biarlah dunia sedang menyatukan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan firman Tuhan akan hidup sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kami minum darah-Mu yang tercurah, tubuh-Mu yang terpecah, kami percaya jantung kami sehat, Amin. paru kami kuat, ginjal kami kuat, leher kami kuat, segala penyakit Engkau sudah tanggung di atas kayu salib. Tubuh kami bukan untuk penyakit, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya, bukan kata orang, tapi kami percaya apa yang Tuhan Yesus katakan.
dengan dirimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa. Haleluya. Amin. Amin. Minta saya kembalikan pada saudara. Dan masih ada yang belum? Saya ikut masih dulu ya. Oke, sama-sama ya, siap semua. 1, 2, 3. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan pergumulan kami di hadapan Tuhan. Dalam melalui persembahan pergumulan ini ibadah yang digunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi, dan kiranya Bapa surga segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk penerangan jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Kita menundukkan kepala sebelum jalankan. Saya minta nanti Bapak Didi pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah dan kasih-Mu yang besar yang kami terima, yang tidak pernah habis dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan juga yang akan selalu berlanjut dalam hidup kami Pak Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kini saatnya kami akan memberikan persembahan lewat apa yang kami punya ya Tuhan. Biarlah Kau kuduskan dan layakkan untuk dipergunakan guna kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Perintahkan domba.
pengumuman ini saya lihat ada telur nih, gimana? Oke, kita akhiri dulu ya. Mari kita mengucap syukur buat ibadah pada kali ini. Sebab Tuhan baik. Sebab terima kasih Tuhan buat akhir ibadah pada minggu pagi yang ini. Percaya Tuhan kalau kita pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas berkat firman Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Atas hubungan dalam Tuhan, terima kasih. Tuhan kami Yesus Kristus, di akhir ibadah ini Tuhan, kami tak merasakan sukacita surgawi Tuhan.
ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa kebangkitan-Mu Tuhan memulihkan semua hubungan anak Tuhan, sehingga mereka boleh dekat kembali, mereka boleh intim lagi Tuhan, mereka boleh tenang dan damai sejahtera dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami bersuka cita pada hari ini Tuhan, karena kemenangan-Mu Tuhan lewat kayu salib Tuhan. Kami boleh ditebus menjadi anak Tuhan, dan kami boleh dimenangkan dan diselamatkan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan tolong buat semua anak-anak Tuhan di Gebis Berkat Roh Kudus, dari yang kecil sampai yang lansia, kiranya Tuhan sertai semuanya Tuhan. Mulai detik ini Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali Tuhan, biar semuanya boleh hidup dengan tubuh yang sehat Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala malapetaka, jauhkan dari jahat Tuhan, dan Tuhan jauhkan dari pencobaan, jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan. Biar kami semua boleh bersuka cita dan beria-ria di dalam Tuhan. Berkati semua anak Tuhan, sehingga mereka semua hidupnya terpenuhi segala kebutuhannya Tuhan, bahkan berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan berkati juga anak-anak Tuhan yang sudah memberikan perpuluhan Tuhan, memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati semua usahanya, pekerjaannya Tuhan. Tuhan buat semuanya menjadi mudah, berhasil, dan beruntung dalam setiap langkah hidup mereka ya Tuhan. Dan turunlah berkat-Mu Tuhan berlipat-lipat kali ganda Tuhan buat semua anak-anak Tuhan di Gebis Berkat Kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga akan membagikan Lor Paskah Tuhan, yang di dalamnya ada ayat-ayat Alkitab Tuhan. Kiranya Tuhan ayat-ayat ini memberikan kekuatan dan sukacita buat semua anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar juga kami akan berpisah satu sama lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan dari yang jahat, dan Tuhan jauhkan dari segala bencana dan petaka lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi Tuhan. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Saudara Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Tuhan Kudus, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang kita katakan.